Sama nih kelas. Nah, oke, kalian sudah siap mengikuti pembelajaran kita pada siang hari ini? Membahas materi tentang apa itu penelitian sosial. Nah, kalian masih ingat apa itu penelitian sosial? Penelitian sosial secara bahasa itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu apa dan apa? Ya, read dan search atau to search. Apa itu read? Kembali. Search atau to search? Mencari. Ya, berarti research itu mencari kembali. Jadi penelitian itu mencari kembali. Menyesuaikan. Terima kasih ya. Ya, jadi kemarin penelitian sosial itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu read yang artinya kembali, sedangkan search atau to search itu adalah mencari. Berarti penelitian itu adalah mencari kembali, menemukan suatu fenomena sosial yang ada di masyarakat untuk dipelajari dan dianalisis lebih lanjut. Nah, oke, kemarin penelitian itu ada berapa metode penelitian? 3, betul. Apa saja? Pinter. Nah, jadi metodenya, metode penelitian sosial itu ada 3. Yang pertama ada kuantitatif, yang kedua ada kualitatif, dan yang ketiga ada mix atau campuran. Kalian bisa membedakan ketiga metode ini? Bisa. Ya. Yang kuantitatif yang seperti apa kemarin? Ya, jadi kuantitatif itu biasanya berhubungan dengan angka. Sedangkan kualitatif berupa apa? Hasilnya pernyataan atau pendapat. Kalau yang campuran itu adalah gabungan antara kualitatif dengan kuantitatif. Bisa ya membedakan ketiga metode ini? Ya, oke. Jadi yang kuantitatif itu pengambilan datanya itu biasanya dari penyebaran kuesioner. Sedangkan yang kualitatif itu datanya biasanya dilakukan dengan wawancara atau observasi ke materi pengertian penelitian sosial. Sekarang pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan penelitian sosial, yaitu sumber penelitian dan etika penelitian. Nah, di sini ada sumber penelitian. Sumber itu apa? Sumber asal, ya. Selain asal apa lagi? Sumber. Sumber itu berarti dari mana hal itu didapatkan. Di sini sumber penelitian itu memiliki pengertian, yaitu rujukan yang berupa data dan informasi yang terdiri atas data primer dan data sekunder. Nah, jadi penelitian sosial itu datanya bisa berupa data primer atau data sekunder. Ini saya hapus dulu ya. Ya, apa-apa. Kita belajar tentang sumber penelitian. Sumber itu adalah asal, jadi dari mana data itu diperoleh. Kemana dek? Ya. Jadi sumber itu adalah asal, dari mana data itu diperoleh. Nah, di sini ada yang namanya
data sekunder. Nah, kedua data ini perbedaannya yaitu kalau data primer itu adalah data yang pokok, sedangkan data sekunder adalah data pendukung. Nah, apa itu data pokok? Jadi data pokok atau data primer itu adalah data yang diperoleh melalui Wawancara. ya, betul. Melalui wawancara atau observasi secara langsung. Jadi bertemu secara langsung dengan narasumber yang akan ditemui. Jadi data primer atau data pokok itu adalah data yang diperoleh melalui wawancara atau observasi secara langsung. Nah, yang kedua ada data sekunder atau data pendukung. Nah, ini adalah data yang diperoleh. Lalu foto dokumen. Betul. Jadi, misalnya dari foto, dari dokumen, dari video, betul, dari penelitian terdahulu dan lain sebagainya. Jadi tidak secara langsung, tapi melalui perantara. Misal dari foto bisa, dari video bisa, terus dari penelitian terdahulu bisa. Nah, ini adalah perbedaan kedua data. Sudah paham terkait kedua data ini? Oke, ini kita lanjutkan. Nah, ini adalah pengertian data primer adalah informasi yang didapat dari hasil wawancara, pengamatan, dan survei yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Sedangkan data sekunder adalah sebagai data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber. Contoh data statistik, informasi, foto, video, penelitian terdahulu, dan lain sebagainya. Sudah paham sampai sini? Kita lanjut. Nah, di sini hal yang perlu diperhatikan dalam mengolah data sekunder adalah memastikan kesahihan data dan keabsahan data. Nah, di sini adalah hal yang harus diperhatikan. Di sini ada kesahihan data yang sahih, dan ada keabsahan data. Kedua hal ini adalah yang harus benar-benar diperhatikan. Kesahihan data itu adalah diperoleh dari sumber yang terpercaya. Jadi data itu kita peroleh dari sumber yang terpercaya. Sedangkan keabsahan data itu adalah data yang diperoleh itu sesuai dengan data real atau asli di lapangan, sesuai kondisi lapangan. Apa itu kesahihan data? Ya, data itu diperoleh dari sumber yang terpercaya. Itu namanya kesahihan data yang harus diperhatikan ketika kita mengambil sebuah data untuk penelitian. Sedangkan keabsahan data, nah data yang diperoleh itu adalah data yang sesuai dengan kondisi real atau nyata di lapangan. Jadi harus benar-benar sesuai di lapangan. Sebelum saya lanjut, ada yang mau dipertanyakan dulu? Saya Mbak. Ya, silakan. Siapa namanya Mbak? Anissa. Oke, Mbak Anissa mau tanya apa? Kemarin kan dijelasin bahwa penelitian kuantitatif itu datanya dapat diperoleh melalui penyebaran angket atau kuesioner. Pada responden 6 itu yang bisa saya pahami itu perbedaan antara angket dan kuesioner. Jadi perbedaan antara angket dan kuesioner itu apa? Nah, oke. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang angket dan kuesioner. Nah, perbedaan keduanya ini adalah misal kuesioner. Kuesioner itu merupakan daftar yang isinya itu adalah beberapa pertanyaan yang diajukan kepada responden. Misalnya, pertanyaan yang
hobinya apa? Nah, kalian hobinya apa? Misal A. Berenang, B. Bernyanyi, C. Apa ya? Bermain musik misalnya. Nah, dan lain-lain. Nah, ini adalah salah satu contoh kuesioner. Jadi, yang ditanyakan itu misalnya kalian hobinya apa? Nah, terus kalian memilih salah satu saja. Hobi kalian itu apa? Misalnya berenang. Nah, ini merupakan daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk diambil datanya. Ini namanya kuesioner. Nah, sedangkan angket yang atas sudah ditulis ya? Sudah. Oke. Nah, kalau kuesioner itu adalah daftar pertanyaan, sedangkan angket. Nah, angket ini adalah sama daftar pertanyaan, namun ini bersifat untuk mengukur, misalnya berapa persen. Misalnya, seberapa menariknya. Seberapa menariknya apa ya? Hobi berenang itu. Maaf, saya ngawur ini. Nah, misalnya ini A, sangat menarik. Terus B, menarik. C, agak menarik. D, tidak menarik. Nah, jadi ini untuk mengukur berapa persentasenya. Misalnya, nah seberapa menariknya hobi berenang itu. Misalnya kalian sangat menarik, atau agak menarik, atau tidak menarik. Jadi perbedaannya kalau ini ya sama daftar pertanyaan, kalau ini tuh kayak sebuah pilihan gitu. Tapi kalau angket itu berapa persentasenya. Jadi skala 1 sampai 5 misalnya seperti ini. Sudah paham? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup paham? Oke, kalau paham saya lanjutkan. Nah, ini adalah contoh sumber data. Kenapa ini kok bisa dikatakan dengan data primer? Ya, betul. Jadi, ini dikatakan sebagai data primer karena ini merupakan kegiatan wawancara secara langsung. Jadi, ditanyakan secara langsung kepada narasumber. Nah, kenapa ini dikatakan sebagai data sekunder? Ya, jadi karena data itu tidak diperoleh secara tidak langsung, misalnya dari buku, dari jurnal, penelitian terdahulu, dari dokumen-dokumen dan lain sebagainya. Bisa ya membedakan antara data primer dan data sekunder. Bisa. Oke, saya lanjutkan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada etika penelitian. Etika, apa itu etika? Ada yang tahu? Etika, betul, tata krama. Jadi bagaimana seharusnya kita bersikap ketika kita akan melakukan suatu kegiatan. Nah, di sini ada beberapa etika penelitian yang harus diperhatikan ketika kita sedang melakukan sebuah penelitian. Nah, yang pertama ada penelitian bukan hasil plagiasi. Ada yang tahu plagiasi itu apa? Menirukan, menjiplak, apa lagi? Ya, plagiat itu berarti meniru atau menjiplak. Jadi kita ketika melakukan penelitian itu tidak boleh melakukan plagiasi. Kita tidak boleh menirukan hasil penelitian orang lain. Tidak boleh menjiplak hasil penelitian orang lain. Nah, itu adalah etika yang pertama. Hasil penelitian itu bukan hasil plagiasi. Kemudian etika yang kedua itu meminta izin terlebih dahulu dengan membuat surat yang menyatakan kesediaan untuk terlibat dalam penelitian. Nah, suratnya itu namanya inform
tempat, ke suatu tempat, kalian itu tentunya harus minta izin dulu dengan pemiliknya. Nah, surat izin itu namanya informed consent, surat izin terlebih dahulu. Kalau pemiliknya mengizinkan, ya penelitian itu bisa dilakukan. Tapi kalau tidak mengizinkan, kita tidak boleh memaksa. Kemudian etika yang ketiga, menjaga sopan santun selama melakukan pengumpulan data. Nah, jadi sikap sopan santun itu harus kita terapkan dalam berbagai kegiatan. Kita harus bersikap sopan santun agar tidak mencoreng nama baik. Menjaga sopan santun selama melakukan pengumpulan data. Jadi yang pertama tidak boleh melakukan plagiasi, yang kedua harus meminta izin terlebih dahulu, yang ketiga harus bersikap sopan santun. Yang selanjutnya, saatnya jam ke-6 dimulai pengulangan KPM kali ini. nah yang selanjutnya yaitu menjaga kerahasiaan identitas subjek. Nah, kita itu harus menjaga kerahasiaan identitas pemilik. Misalnya kita ingin melakukan penelitian dengan pemilik toko. Nah, kita harus menjaga identitas pemilik toko itu. Kalau pemilik toko itu kok bersedia datanya dipublikasikan, berarti kita boleh mempublikasikannya. Tapi kalau pemilik tokonya tidak memperbolehkan, berarti kita harus tetap menjaga identitasnya, menjaga kerahasiaan, privasinya. Kemudian yang kelima yaitu peneliti tidak boleh memanipulasi data penelitian. Ada yang tahu apa itu memanipulasi? Gimana? Jadi memanipulasi itu adalah data yang palsu, data yang tidak sesuai. Jadi kita itu tidak boleh melakukan, tidak boleh memanipulasi data. Data itu harus benar-benar sesuai. Kemudian yang terakhir yaitu sedapat mungkin peneliti harus objektif dalam melakukan penelitian. Jadi harus benar-benar objektif, tidak boleh sesuai dengan pendapat kita, tapi harus sesuai dengan apa yang kita temukan di tempat tersebut. Harus sesuai dengan keadaan di lapangan, itu adalah objektif. Coba diulangi, ada berapa etika penelitian? Nah, yang pertama tadi apa? Peneliti bukan. Ya, tidak boleh plagiasi. Kemudian yang kedua? Minta izin. Harus meminta izin terlebih dahulu. Yang ketiga? Jadi yang ketiga itu menjaga sikap sopan santun. Yang keempat? Menjaga kerahasiaan. Menjaga kerahasiaan. Kemudian yang kelima? Tidak Tidak boleh memanipulasi data. Kemudian yang keenam? Objektif. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Sudah paham semua ya? Nah, baik adik-adik, karena materi kita pada pertemuan hari ini sudah selesai, kita jumpa lagi pertemuan minggu depan, yaitu kita akan mereview materi yang sebelumnya, yaitu untuk mempersiapkan penilaian sumatif. Sebelum saya akhiri, ada yang mau mengikutkan pembacaan? Oke. Yuk, siapa Mbak namanya? Mbak Maya. Ya, silakan. Jadi pada pertemuan hari ini kita sudah belajar materi tentang unsur penelitian dan etika penelitian. Sumber penelitian meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Kemudian terdapat 6 etika penelitian, yaitu 1. Tidak boleh melakukan plagiasi, 2. Harus objektif, 3. Menjaga sopan santun, 4. Membuat surat persetujuan, 5. Tidak boleh memanipulasi, yang ke-6 harus menjaga kerahasiaan identitas objek. Ya, terima kasih Mbak Maya sudah menyampaikan hasil kesimpulan kita pada pertemuan hari ini. Jadi pertemuan kali ini kita sudah belajar tentang sumber penelitian dan etika penelitian. Nah, oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Yuk, silakan. Teman-teman, setelah mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.